Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhu Musannifu rahimahullah ta'ala ulul wa tanawwadi wa yu'id alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafadatihi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sya'ulillah lahumul Fatihah. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fa'fal li khamsina bi hukmi wajibi. Ketemu? Halaman 3 bait keempat dari bawah. Wal mustahilu dan sifat mustahil bagi Rasul, ini kan masih tentang Nabi dan Rasul. Diddu ialah kebalikan kulli dari setiap wajibi, sifat wajibnya Rasul. Fahfad maka hafalkanlah, jagalah li khamsina 5 sifat tersebut. 50 aqaidah musim dihukmin dengan hukum wajibin dengan wajib. Ini masih tentang bab Nabi dan Rasul. Kalau kemarin tentang sifat jaiznya Rasul, ya enggak? Masih ingat ya? Sifat jaiznya Rasul. Jadi Rasul itu juga sakit, juga makan, juga menikah, sama seperti manusia biasa. Tapi beliau juga maksum. Lanjutannya itu maksum apa? Terjaga dari perbuatan dosa besar, seperti malaikat. Makanya Nabi dan Rasul itu disebut juga manusia dewa atau manusia setengah malaikat. Itu ya bahasa-bahasa seru-seruannya itu. Tapi ya semuanya Nabi dan Rasul itu manusia biasa, tapi punya hal-hal yang luar biasa. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang sifat mustahil bagi Rasul. Apa kewajiban dari sifatnya Rasul? Apa yang pertama? Apa sifat wajib bagi Rasul yang pertama? Satu, siddiq. Kebalik apa siddiq itu? Benar, jujur. Kebalikannya benar atau jujur apa? Salah, congocoh. Jadi tidak mungkin Nabi dan Rasul itu congocoh, tidak mungkin. Nabi dan Rasul itu salah, tak mungkin, pasti benar. Men kita kadang salah, kadang bener. Kadang kayaknya benar, kayaknya salah. Man kita itu. Yang kedua, khianat. Apa khianat? Kebaikan dari amanah. Amanah itu apa kemarin? Apa amanah? Bisa dipercaya. Berarti khianat adalah kebaikannya bisa dipercaya apa? Tidak bisa dipercaya.
Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu tidak bisa dipercaya, pasti bisa dipercaya. Contoh, Nabi dan Rasul mengajarkan nanti orang-orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surga. Terus kita semisal bukan depak ya sekarang. Terus apa? Cengkal nang Athena. Masa iya deki engkau hujung melolong kau ngaji melolong masuk surga. Masa iya? Nah, ini tidak boleh. Semua yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Tahu utusan ya sampean ya. Utusan kepercayaannya Allah. Kepercayaannya Allah. Jadi itu semua yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu benar dan bisa dibuktikan. Contoh kisah-kisah zaman dahulu. Nabi Sulaiman, mukjizatnya Nabi Sulaiman, mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Nuh itu apa? Bahtera perahu. Mukjizatnya apa kemarin? Nabi Yunus. Itu semuanya ada di Al-Quran. Dan Al-Quran ini kitabnya siapa? Nabi Muhammad, yang diajarkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Apakah Al-Quran reco-ngoco? Sedangkan kita tak kejepuk zamanah Nabi Musa, tak kejepuk zamanah Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Ya enggak? Buktinya apa? Ya ini Al-Quran. Mun lambe bodoh banjir besar di zamannya Nabi Nuh. Lambe bodoh kerajaan raja paling kejam siapa? Raja Fir'aun. Dan peninggalan orang dahulu ada siapa? Contoh Ka'bah itu peninggalan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, itu sebelum Nabi Muhammad. Buktinya itu piramid. Tahu piramid sampean? Piramida nang Mesir itu apa? Itu kuburna Fir'aun. Fir'aun zamannya Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad. Itu buktinya. Sedangkan di Al-Quran beda. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi semua yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul itu betul. Bisa dipahami ya. Ada yang tanyakan. Yang ketiga, tabligh. Apa kemarin tabligh? Menyampaikan ya. Kebalikannya apa? Kitman, menyembunyikan. Kebalikannya kitman. Apa kebalikannya menyampaikan? Merep, cerai, masalah. Jadi tidak mungkin Nabi dan Rasul itu ada rahasia-rahasiaan dengan umatnya. Mon kita ya harus ada rahasia. Karena kita kan tidak sempurna, pasti punya aib. Ya,
punya aib, punya kesalahan, ya tidak perlu disiarkan, tidak perlu disiarkan kejelekan kita. Namun Nabi enggak, karena Nabi dan Rasul tak dikecubaan, maka semua yang dilakukan oleh Nabi untuk umatnya diberitahukan kepada umatnya. Bahkan ya maaf ya, Nabi kalau di rumah itu ngapain, itu ada hadisnya. Nabi mau neng kamar bistrina, itu ada hadisnya. Ada keterangannya. Saya punya kitabnya. Nabi kalau pagi ini ngapain, itu ada. Karena memang Nabi ini contoh kita, contoh umat ta. Jadi aktivitas Nabi roh titik ilmu. Namanya sahabat, ya sahabat dia. Saya tahu. Kan sahabat ini kan santrena Nabi ya. Jadi sahabat ini saya netenin aktivitas Nabi. Oh Nabi re mun sore re nganu ini kesini, itu ada hadisnya, ada keterangannya. Omon Nabi re mon maghrib re nganu ini, itu ada hadisnya. Terus yang terakhir apa? Yang keempat fatona. Apa fatona? Cerdas. Kebalikannya apa? Baladah, bodoh. Jadi tidak mungkin Nabi dan Rasul itu bodoh, goblok. Tidak mungkin. Pasti betul, pasti pinter. Mon kita umatnya manusia biasa ya, kadang-kadang bodoh, kadang-kadang pinter. Maksudnya ada rendah, lepelean. Contoh, kan pernah ya kalian merasakan mon MTK bisa, ya ndak? Mon bahasa Inggris enggak, kan pernah ya kalian merasakan. Mon agama bisa, mon bahasa daerah enggak, ya ndak? Iya, itu manusia biasa seperti itu, dan itu wajar. Tahu wajar sekalian, wajar loh, lumrah. Celah ngaji ya. Mon pinter melolor benih manusia biasa, tapi dia Nabi. Manusia biasa seterpenter lah, itu pasti bodoh. Begitu juga kebalikannya. Sebodoh-bodohnya manusia biasa, orang pasti bodoh pinter lah. Mungkin tidak berprestasi di sekolahan, tapi dia pinter masak. Nah, kan bisa jadi. Pinter masak, pinter ini apa? Kreatif. Pinter berber, kadang-kadang gitu. Namun Nabi pasti pinter, kebi pinter. Tadi saya tak bisa kebi Nabi. Bisa tahu kebi.